Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari ketiga perusahaan, yaitu PT KBLI, PT KBLM, dan PT KOBX. Tujuannya adalah untuk melihat perusahaan mana yang kinerjanya paling sehat dan mana yang memiliki risiko keuangan. Oke, yang pertama itu ada PT KBLI. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi kabel yang sudah ada sejak tahun 1972. Mereka memproduksi segala jenis kabel, mulai dari kabel listrik rumah tangga sampai kabel raksasa untuk pertambangan dan telekomunikasi. Kemudian yang kedua ada PT KBLM. Perusahaan ini juga bergerak di bidang kabel dan berdiri di tahun yang sama seperti KBLI. Fokus utama mereka adalah mendukung instalasi energi listrik dan telepon di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada PT KOBX. Berbeda dengan dua perusahaan sebelumnya, KOBX bergerak di bidang alat berat. Mereka menjual ekskavator, truk sampah hingga forklift untuk kebutuhan industri dan pertambangan. Mari kita lihat dari sisi analisis common size untuk mengukur seberapa banyak sisa keuntungan dari pendapatan mereka. Dari perusahaan PT KBLI sendiri itu kinerjanya sangat stabil. Mereka berhasil menyisakan laba bersih sebesar 6,66% dari total pendapatannya. Lalu dari PT KBLM sendiri juga mencetak utang dengan laba bersih sekitar 3,89%. Namun PT KOBX justru kebalikannya. Mereka merugi atau minus 2,64%. Kerugian ini terjadi karena beban bunga pinjaman KOBX sangat besar, bahkan menyedot 10% dari total pendapatan mereka sendiri. Kemudian dari sisi index number, kita lihat siapa yang pertumbuhannya paling cepat di tahun 2024 menggunakan analisis trend. Yang pertama dari PT KBLM adalah juaranya. Laba mereka meroket fantastis hingga angka indeks 571%, artinya laba lebih naik dari 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kemudian PT KBLI sendiri berada di urutan kedua, tumbuh positif dan stabil dengan indeks 192%. Sedangkan PT KOBX menjadi paling tertinggal, pertumbuhannya nyaris stagnan di angka 110%, dan seperti yang kita bahas tadi, posisi mereka masih dalam keadaan rugi. Lalu dilihat dari seberapa pintar mereka memutar modal, kita gunakan analisis DuPont. Yang pertama, dari PT KBLI sangat efisien mengelola modal dari investor, menghasilkan rasio keuntungan atau ROE yang sehat di angka positif 8,10%. PT KBLI juga sangat efektif mengubah modal kerjanya menjadi keuntungan real yang terus meningkat. Lagi-lagi PT KOBX menunjukkan kinerja terburuk. ROE mereka minus 14,1%. Artinya modal perusahaan justru makin habis karena terlalu banyak hutang yang tidak bisa diubah menjadi keuntungan. Kemudian kita lihat dari analisis arus kas dari ketiga perusahaan. Dari PT KBLM memiliki kondisi kas operasional yang sangat sehat. Uang dari hasil penjualan benar masuk dalam bentuk tunai sehingga kas operasional mereka berjalan sangat lancar. Lalu PT KBLI juga memiliki cadangan kas yang kuat. Karena uang tunainya aman, mereka berani mengalokasikannya untuk investasi seperti membeli mesin baru demi memperluas kapasitas. Sebaliknya, mengalami defisit atau kekurangan kas operasional yang cukup besar. Pendapatan tunai yang masuk tidak cukup untuk membiayai operasional harian, sehingga mereka terpaksa mencari pinjaman baru untuk menutupi kekurangan tersebut. Selanjutnya, mari kita ukur kemampuan mereka membayar hutang jangka pendek melalui analisis likuiditas.
PT KBLI sangat aman dengan rasio 4,45, artinya mereka punya aset likuid 4 kali lipat lebih besar dari hutang jangka pendeknya, jadi sangat aman untuk perusahaan. Sedangkan KUBX berada di zona bahaya dengan rasio hanya 0,29. Jika besok hutang jangka pendeknya ditagih secara bersamaan, uang tunai mereka tidak akan cukup untuk membayarnya. Lalu dari segi analisis solvabilitas atau risiko hutang jangka panjang, grafik ini sangat jelas menunjukkan bahwa KBLI dan KBLM dikelola dengan sangat hati-hati. Hutang mereka jauh di bawah modal yang dimiliki atau di bawah 1 kali lipat. Namun untuk PT KUBX rasio hutangnya mencapai 6,78 kali lipat dari modalnya. Secara analisis, ini adalah struktur modal yang sangat agresif dan berisiko tinggi. Jika kondisi pasar memburuk, beban hutang ini bisa mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa PT KBLI dan KPLM layak disebut sebagai perusahaan yang sehat secara finansial. PT KBLI unggul dalam ketahanan modal atau minim utang dan stabilitas pengembalian ekuitas, sedangkan PT KBLM memiliki daya tarik utama pada lonjakan pertumbuhan laba operasional dan ketersediaan arus kas operasi yang sehat. Sebaliknya, PT KUBX sedang berada pada situasi keuangan yang berisiko tinggi akibat kerugian berturut-turut, defisit kas operasional, dan ketergantungan yang sangat besar terhadap utang. KUBX perlu mengambil langkah perbaikan fundamental untuk keluar dari defisit laba dan beban utang. Sekian presentasi hasil dari analisis ketiga perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.